Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Miss. Yes. Ya. Apa Majia? Ambil makan boleh nggak, Miss? Belum sarapan. Iya, boleh sarapan dulu. Jadi mah dia masker bohongan loh. Miss Fajri pakai green screen ya? Enggak, sekarang tidak perlu pakai green screen, udah bisa diganti backgroundnya. Oke, anak-anak, Miss hari ini pakai masker, masker dari Jum ya. Sambil menunggu teman-teman, ini dulu. Ya udah, Miss copot maskernya biar kelihatan wajah Miss ya. Udah Fadli, aku nonton gurunya. Emang siapa mau nonton? Miss kayak gini cakep nggak? Cai. Serem ya? Ya, Miss. Jenggot. Oke, Miss iseng nih ganti dulu. Ganti yang cantik ya. Miss masa berjenggot. Nah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung 11 orang ya, sudah ada 11 orang di ruang Zoom meeting. Hari ini kita melanjutkan belajar kita via virtual. Virtual itu berarti via internet. Jadi jangan jarak jauh. Oke, sebelum mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Ini Anda buka lagi. Oke, berdoa selesai. Kalian apa kabar? Sehat semua kan? Sehat, Miss. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat, Bu, tadi. Sudah disiapkan buku dan alat tulisnya? Sudah. Sudah, Miss. Kalian sudah pada mandi belum? Sudah. Sudah? Miss. Bagus. Buku tulis. Nah, hari ini Miss pakai apa namanya di hidung nih ada plester karena hidung Miss lagi luka ya. Jadi jangan salah fokus. Nanti Miss karena ada lukanya di hidung jadi Miss kasih plester bukan iseng-iseng doang. Nah, untuk hari ini kita lanjut lagi pembelajarannya. Buka halaman 61. Yanter. Udah, Miss. Oke, dibuka halaman 61 sudah. Udah, Miss. Lagi diantar. Miss buka dulu ya halaman 61. Nah, kita masuk subtema 2. Pembelajaran 2.
Cuaca dapat berubah-ubah dalam sehari maupun dalam waktu tertentu. Nah, kalian kemarin sudah tahu bahwa cuaca dapat berubah-ubah ya. Walaupun seharian, cuacanya bisa berbeda-beda. Kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas. Seperti itu. Biasanya kalian perginya terang, kok aku pulangnya kehujanan ya, Miss? Nah, itu adalah cuaca. Cuaca tidak dapat kita prediksi. Kadang-kadang prediksi cuaca pun tidak tepat. Nah, kita baca yuk yang halaman. Sebentar. Halaman ini, halaman 61 dari Ayo membaca. Siapa yang mau baca? Coba suaranya Devinka, coba baca. Yang ayo membaca halaman 61. Lani, Siti, dan Dayu. Lani dan Dayu bermain lompat tali. Edot, Beni, dan Udin bermain kelereng. Teman sedang membaca buku atau bermain bekel. Saat sedang asyik beristirahat, tiba-tiba hujan pun turun. Mula-mula hujan turun. Bisik banget. Oke. Fadliansyah, Kak, didengerin dulu ya temannya yang sedang membaca. Coba dilanjutkan dengan Alia. Halaman 62. Mereka pun bergegas merapikan semua alat permainan. Mereka bersatu untuk saling membantu merapikan mainan. Mereka lalu masuk ke dalam kelas. Bagaimana caranya agar mereka dapat beraktivitas di dalam kelas dengan leluasa? Mereka bersatu saling membantu menggeras meja dan kursi ke sisi ruangan. Kini ruang kelas terlihat lebih lapang. Mereka dapat melanjutkan aktivitas bermain dengan nyaman. Oke, nah mereka sedang bermain. Tiba-tiba hujan. Bermainnya di mana mereka? Di lapangan. Mereka tiba-tiba ada hujan turun. Lalu mereka seperti kalian semua ya, kalau sedang istirahat, tiba-tiba hujan turun, pasti kalian mainnya jadi di dalam kelas atau di teras ya. Nah, kita lanjut halaman 63. Ketika hujan turun, mereka bersama-sama merapikan semua mainan. Mereka melakukan itu untuk kepentingan bersama. Tidak ada yang mengeluh saat saling membantu. Mengapa Lani dan teman-teman saling membantu? Mengapa sikap saling membantu itu penting? Apakah manfaat dari sikap tersebut? Nah, sekarang kita mempelajari sikap saling membantu. Kalian pasti sering ya melakukan membantu teman. Nah, apa sih manfaatnya? Kenapa kalian membantu teman? Ada yang bisa jawab kenapa kalian membantu teman? Ayo, apa ada yang bisa jawab? Kenapa kalian membantu teman? Coba kenapa? Kalau kalian membantu teman, kenapa? Untuk meringankan beban teman kita. Ya kan? Kalau teman kalian sedang kesulitan, pasti kalau kalian bantu, beban dia akan lebih mudah. Contohnya seperti ini, merapikan mainan, menyeret, membantu merapikan meja kan, main di kelas, jadi mejanya dirapikan dulu. Kalau sendirian berat tidak?
Ya, kalau kalian membantu teman kalian, pasti pekerjaannya akan lebih ringan. Seperti itu. Nah, membantu juga sikap yang baik atau sikap yang buruk? Sikap yang baik. Sikap yang baik. Benar, membantu adalah sikap yang baik. Jadi, kalau kalian dibantu senang tidak? Senang. Nanti dengan membantu kita akan memiliki teman yang baik juga. Temannya juga akan saling membantu kita. Lalu di sini ada contoh itu termasuk sikap untuk bersatu. Kalau kalian saling membantu teman kalian nanti pasti banyak dan kalian akan bersatu. Butuh apa-apa nanti teman kalian membantu kalian. Contohnya di sini merapikan mainan bersama. Manfaatnya pekerjaan merapikan mainan menjadi lebih ringan dan cepat. Menggeser meja dan kursi tadi Miss bilang apa manfaatnya? Siapa yang tahu? Pekerjaan menjadi ringan. Lebih ringan. Ya, Chris, pekerjaan menjadi lebih ringan. Diisi. Yang nomor 2 diisi pekerjaan menjadi lebih ringan. Oke, sudah diisi. Oke, hebat. Berarti kalian wajib untuk menolong teman yang sedang kesulitan ya. Karena menolong teman selain dapat pahala, kita juga dapat kebaikannya. Oke, di sini ada percakapan nih. Apa halaman 64? Apakah kalian masih ingat kejadian saat istirahat tadi? Iya, saya ingat saat cuaca mendung, kita bermain di koridor kelas. Betul, lalu saat hujan turun, kita pindah tempat. Kita harus segera masuk ke dalam ruangan. Berarti cuaca mempengaruhi kehidupan kita ya. Ternyata cuaca mempengaruhi kegiatan kita. Nah, cuaca itu sangat mempengaruhi kehidupan kita dan kegiatan kita. Misalnya, ketika hujan, ada nggak yang jemur baju? Nggak ada. Bajunya basah dong ngejemur di saat hujan. Kalau cuaca panas, ada tidak yang menjemur baju? Ada. Karena pakaian cepat kering. Nah, itu yang membedakan cuaca itu mempengaruhi kegiatan kita dalam kehidupan. Selanjutnya kita baca yang halaman 65. Siapa yang mau baca halaman 65? Coba Miss tunjuk. Miss mau dengar suaranya. Erlangga, baca halaman 65. Erlangga dengar tidak? Gak dengar sepertinya ya. Coba Sasa baca halaman 65. Cuaca dan kehidupan manusia. 65 ya, Miss? Iya, halaman 65. Coba baca Sasa. Nggak kedengeran ya suara Sasa ya? Coba yang terdengar saja. Coba Lutfi. Lutfi baca halaman 65. Cuaca dan kehidupan manusia. Saat cuaca cerah, kamu dapat membantu ibu menjemur pakaian basah. Matahari yang panas akan mengeringkan pakaian basah. Begitu pula dengan perajin kerupuk. Saat cuaca cerah, mereka dapat menjemur kerupuk hingga kering. Kerupuk pun siap digoreng.
Saat cuaca berawan, kamu akan nyaman bermain di lapangan bersama teman-teman. Kamu dapat bermain layangan, sepeda, dan sepak bola. Lanjut Lutfi. Saat cuaca mendung, kamu dapat mengajak temanmu bermain di teras rumah. Jika hujan, bantulah ibu mengangkat jemuran. Hujan membuat petani senang karena sawah tidak akan kering. Lanjut. Saat hujan terus-menerus, kita harus waspada. Jika saluran air tersumbat, banjir dapat melanda lingkungan rumah kita. Oleh karena itu, jagalah kebersihan lingkungan agar lingkungan kita menjadi nyaman. Oke, terima kasih Lutfi. Nah, itu tadi contoh kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan cuaca. Tadi ada cuaca cerah. Kegiatan apa yang dapat dilakukan ketika cuaca cerah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Bermain. Bermain, ya. Terus? Menjemur baju. Menjemur baju. Terus apa lagi? Menjemur kerupuk. Menjemur kerupuk. Iya benar, ada banyak kegiatan yang dilakukan ketika cuaca panas. Contohnya mengeringkan berbagai benda-benda, misalnya baju, terus tadi ada kerupuk, ada ikan asin, itu semuanya memerlukan cuaca panas, benar. Terus kalian bisa bermain, tapi biasanya ketika kalian bermain saat cuaca panas, kulit kalian akan berubah ya, menjadi apa? Hitam, karena kepanasan ya. Kalau cuaca berawan, nah ini cuaca berawan itu berarti cahaya mataharinya tidak terlalu terik ya, jadi ini sangat nyaman cuacanya, kalian bisa berada di luar tanpa takut kepanasan. Nah kalau berawan, cuaca pagi ya, apa yang dapat dilakukan ketika cuaca berawan? Ayo, ketika cuaca berawan kalian dapat melakukan apa? Bermain bersama teman di lapangan. Nah, benar. Bermain. Cuaca berawan biasanya angin juga kencang, jadi enak buat bermain layang-layang. Benar sekali. Main sepeda, main di lapangan, tidak perlu takut kepanasan karena cuacanya sedang berawan. Lalu kalau cuaca mendung, kamu biasanya ngapain nih kalau ketika cuaca mendung? Kegiatan apa yang dilakukan? Mandi hujan. Iya, mendung loh, belum hujan. Iya, biasanya buru-buru ngangkat jemuran karena langitnya sudah menggelap. Terus ketika kalian sedang bermain di luar, biasanya kalian pasti langsung buru-buru pindah tempat bermain. Misalnya di tempat yang ada atapnya atau di teras rumah ya. Nah, terus kalau di sini para petani senang karena tanamannya akan langsung disiram dengan air hujan. Lalu kalau di sini ada hujan. Kalau cuaca hujan apa yang kalian lakukan? Mandi hujan. Mandi hujan. Iya. Kalau ketika kalian harus keluar rumah, kalian pasti akan membawa apa? Payung ya, biar tidak kehujanan. Atau pakai jas hujan. Terus kalau biasanya kalau hujan, kita akan berdiam diri saja di dalam rumah sambil makan bakso, makan yang hangat ya, makan Indomie. Ya, kalau hujan biasanya enaknya apa? Tidur siang. Iya. Nonton TV. Nonton TV. Nah, kalau hujan, biasanya semua orang akan berada di rumahnya masing-masing karena cuacanya hujan.
Oke, nah itu tadi kegiatan-kegiatan yang dilakukan ketika cuaca panas, hujan, mendung, atau berawan. Nah, kalian nanti isi ini ya. Halaman berapa nih? Halaman 67. Nomor 1, 2, 3, 4. Kalian isi. Cuaca cerah, kalian ngapain di sini? Tadi ada apa aja? Terus kalau cuaca berawan, ngapain aja kalian kegiatan yang dilakukan? Cuaca mendung, tadi kegiatan yang dilakukan apa saja? Nanti kalian isi ya. Kita lanjutkan lagi. Halaman. Bentar, Miss lihat waktunya dulu. Oh, masih. Oke, kita lanjutkan lagi di halaman 72. Di percakapan ya. Coba, di sini ada berapa orang yang ada di percakapan? Dayu, Beni, Udin, Lani, Edo. Ada berapa orang di percakapan? 4. Ayo, ada berapa? Jeli? 5 dong. Coba di sini Dayu bilang apa? Kita mau belajar apa sore ini? Ada yang punya ide? Wah, melihat kue sungguhan. Wah, melihat kue sungguhan, Siti. Saya punya ide. Bagaimana kalau kita belajar tentang pecahan? Ide yang bagus. Saya belum mengerti tentang cara membandingkan pecahan. Setuju. Bagaimana kalau Siti yang bertugas menjelaskan? Siti kan sudah mengerti. Iya, Siti bertugas menjelaskan. Yuk kita mulai belajar. Nah, mereka akan mulai belajar pecahan. Di sini Miss akan menjelaskan kembali ya tentang pecahan. Ini ada kue coklat dan kue vanila. Di halaman 73 ya. Kue coklat kalau dibelah 2 sama besar berarti masing-masing nilainya 1/2 atau setengah. 1 dari 2 bagian, ada 2 bagian ya. Kalau dibelah menjadi 3 sama besar disebutnya 1/3. Kira-kira kue yang lebih besar 1/2 apa 1/3 ya? 1/2. Iya, 1/2 kue coklat yang lebih besar dibandingkan 1/3. 3. Hebat, berarti tanda yang cocok tanda apa ya? Jika tulisannya seperti ini, jika ada soal seperti ini. Miss coret-coret dulu di sini ya. 1/2 titik-titik 1/3. Berarti tandanya bagaimana ya? Kurang dari apa lebih dari? Lebih dari. Iya, 1/2 lebih dari 1/3. Nah, ini tadi berarti tandanya apa? Lebih dari. Berarti mulutnya salah tadi salah nandain ya. Ini berarti mulutnya ke yang besar. 1/2 lebih dari 1/3. Nah, berarti mulutnya menghadap ke yang besar, kue yang besar. 1/2 lebih dari 1/3. Nah, ini sama potongan kuenya sama tadi. Sekarang membandingkan dengan pecahan yang sama ya, cuman ada 2 bagian kue. Di sini 2 bagian kue dengan 2 bagian kue juga. Tapi tulis Mas. 3 bagian sebenarnya. Jadi seharusnya seperti ini. Miss gambar aja dulu deh. Ditulis gak, Miss? Ya, sambil diisi ya.
Ibu. Ini 2/2, berarti 2 bagian dan 2 bagian dari 2 potongan kue. 1, 2. Jadi tulisannya 2/2. Kalau yang satu lagi 2/3. Maksudnya 2/3 itu apa ya? Berarti ada 2 bagian kue dari 3 potong kue. Nih. Iya, jadi ada 3 ya sebenarnya ya. Cuman yang diambil 2. Jadi kira-kira besaran kue yang mana ya? Yang 2/2. Iya, benar. Ini kue coklat sama kue vanila tuh ukurannya sama. Hanya cara memotongnya berbeda. Jadi kalau 2/2 berarti kita dapat 1 potong kue. Nih, berarti besaran yang kue coklat ya tetap ya. Berarti tandanya bagaimana? Tandanya mulutnya kemana? Kedua per 2. Iya. Iya, Bu. Oke. Bentar. Nah, sekarang kita simak. Di sini ada kuenya. Kuenya sama kayak seperti tadi. Hanya saja ini potongan kuenya dibagi lagi. Dari setengah dibagi lagi. Dipotong lagi. Jadi masing-masing kue bernilai 1/4. Ini nilainya 1/4 ya. 4. Dipotong lebih kecil lagi. Kira-kira 1/4 itu lebih besar atau lebih kecil dari 1/3? Lihat saja ukurannya. Lebih kecil, benar. Lebih kecil. Berarti mulutnya menghadap mana tandanya? Menghadap ke 1/3. Karena 1/3 kuenya ukurannya lebih besar daripada 1/4. Lanjut. Kita bandingkan lagi. Kalau yang ini bagaimana? Ini ada 4 potong kue, jadi 2/4. Tapi yang dipilih cuma 2 bagian ini ya. Kalau ini 3 potong kue, yang dipilih 2 bagian ini. Kira-kira yang mana yang lebih besar? 2/4 atau 2/3? 2/3. Iya, pintar sekali. Berarti mulutnya menghadap kemana? 2/3 apa ke 2/4? 2/3. Berarti 2/4 lebih kecil dari 2/3. Lalu kalau yang 3/4 sama 3/3, mana yang lebih besar ya? 3/3. 3/3. Iya, 3/3. Berarti mulutnya menghadap ke 3/3. 3/4 lebih kecil dari 3/3. Sudah diisi bukunya? Udah. Ya. Pelan-pelan saja kalau masih kurang paham. Nanti Miss jelaskan pelan-pelan ya. Nah, sekarang kuenya yang vanila dipotong lebih kecil di halaman 76 dibuka. Oke, kue vanilanya dipotong lebih kecil lagi. Potongnya lebih banyak, jadi dipotong 6 ya. 6 bagian. Terus kalau yang ini yang kue coklat tetap dipotong 1/4, dipotong 4 bagian. Kira-kira 1/4 sama 1/6 besaran yang mana? 1/4.
berarti tandanya mulutnya menghadap kemana ya? 1/4. Ini dibaca 1/4 lebih besar dari 1/6. Pinter. Sekarang kita lihat yang bawahnya lagi. 2/4 titik-titik 2/6. 2/4 lebih besar apa lebih kecil ya dari 2/6? Lebih besar. Lebih besar. Lebih besar. Berarti mulutnya menghadap ke kue coklat. 2/4 lebih besar dari 2/6. Ih, hebat. Paham ya? Oke, lanjut. Halaman selanjutnya. 3/4. Iya, 3/4 sama 3/6. Yang mana yang lebih besar? 3/4. 3/4. Tetap kue coklat ya yang lebih besar. Hebat. 4/4 sama 4/6. 4/4. Iya, hebat. Kue coklat lebih besar juga dari kue vanila. Oke? Vanila. Hebat. Kalian berarti sudah sedikit paham ya. Nanti kita ulangi lagi kalau masih kurang paham. Nah, untuk hari ini itu saja dari Miss Fajar. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Miss suaranya udah serak nih. Oke, ada pertanyaan tidak? Yang PR itu aja, Miss. Apa? Yang PR itu aja. Yang PR? Ya, itu saja. Nanti yang pecahan minggu depan. Pecahan hari Sabtu saja. Nanti Miss bikinin soal. Oke, sebentar kita sharing dulu ya. Oke, kemarin terima kasih yang sudah mengirimkan tugas menari. Hebat, sudah bagus tariannya, menarinya walaupun ada yang masih malu-malu. Nah, untuk yang belum mengirimkan, nanti segera mengirimkan tugasnya ya. Jangan lupa untuk mengirimkan tugas. Miss Fajar, Apa? kalau tugas yang udah diselesain itu dikirim lagi nggak? Tugas apa? Tugas misalnya kan di buku Oh, yang kita kerjakan di Zoom meeting ini tidak perlu dikirim lagi. Yang dikirim yang Miss tugaskan dari WA ya. Iya. Terus kalian di rumah ngapain aja ya kegiatannya? bermain. Bermain semua Mengerjakan kegiatannya. tugas. Bikin TikTok. Bikin TikTok. Kalian bosan tidak di rumah? Aira. Bosan. Ada yang nggak bosan nggak di rumah? Kan enak main mulu tuh setiap Mau hari. sekolah. Ya, maunya sekolah aja, mau Ya, main. berdoa ya, semoga pandemi ini segera berakhir, jadi kita bisa bertemu ke sekolah lagi. Main di sekolah, main apa yang dikangenin main di sekolah? Aku yang dikangenin belajar, Miss. Belajar, hebat deh. Makan di kantin. Makan di kantin. Apa, Ale, main bola basket? Iya. Iya, main sama Pak Kosim ya. Terus apa lagi? Makan bersama, Miss. Iya, makan bersama. Makan sehat ya. Iya. Oke, berarti kalian sudah kangen teman-teman kalian ya. Semoga nanti kita segera bertemu setelah nanti pandemi ini bisa diatasi. Karena sekarang pandeminya sedang lagi merajalela lagi nih, sedang besar-besarnya. Jadi kalian harus pakai apa keluar rumah? Masker.
sudah menyentuh barang harus mencuci tangan, pinter. Terus kalian juga di rumah harus makan buah-buahan seperti jeruk. Aduh, itu suara apa? Itu suara apa? Oke, itu suara apa? Loh, kok begini? Oke, thank you. Ini ada suara yang mengganggu. Bentar. Oke, ada suara yang mengganggu, jadi Miss matikan mikrofonnya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya Miss minta maaf. Jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya, biar Miss punya nilai kalian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.